Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Samuel Benedito. Jadi pada pertemuan pertama kali ini kita akan bahas mengenai lingkaran. Apa itu pengertian lingkaran, apa itu unsur-unsur lingkaran, apa itu keliling dan luas lingkaran, dan tentunya hal lainnya akan kita bahas di pertemuan pertama kali ini. Oke, gak usah berlama-lama, langsung kita mulai saja. Lingkaran. Pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi sebentar ya, saya akan buat pennya atau penanya biar memudahkan, warnanya biar agak menarik, warna hijau kali ya. Oke, warna hijau. Jadi lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup di mana titik-titik pada lengkungan tersebut jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Terhadap suatu titik tertentu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan titik tertentu tersebut? Jadi titik tertentu tersebut adalah titik pusat lingkaran gitu. Jika kita melihat pada gambar di samping ini, titik pusat lingkarannya itu adalah yang O, betul, yang O. Jadi yang ini nih. Nah, kalau misalkan kakak lingkaran ini jadi gini, titik pusatnya di O beserta label namanya gitu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Yang berikutnya ada unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada titik pusat lingkaran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Jadi yang O ini nih. Nah, ini nih titik pusat lingkaran. Kalau titiknya itu yang ini loh, yang hitam ini ya. Nah, itu titik pusat lingkaran, titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Lanjut. Yang kedua, di bagian unsur-unsur lingkaran ada jari-jari. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Jadi jarak atau garis gitu ya, dari yang titik O ini atau titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran gitu. Nah, ini ya. Nah, itu dinamakan jari-jari gitu ya. Berarti jarak dari titik pusat lingkaran ke lengkungannya gitu. Bebas mau yang ini atau yang ini. Itu misalkan ini B, misalkan bisa juga nih disebut jari-jari gitu. Berikutnya ada diameter atau D gitu. Kalau jari-jari kan ini kan R, kalau diameter itu D. Berarti diameter itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran yang tadi dan melalui titik pusat gitu. Jadi misalkan ada titik C dan B nih. C dan B ini diameter karena dia nih satu garis yang melalui titik pusat O gitu ya. Nah, itu. Dan biasanya bukan biasanya sih, jadi diameter ini merupakan 2 kali panjangnya jari-jari gitu. Jadi bisa disebutkan bahwa D itu sama dengan 2R gitu ya. Ini C ke B kan, C sama O ke C kan jari-jari, O ke B kan juga jari-jari kan awalnya yang tadi sebelumnya. Jadi D-nya itu atau diameter itu sama dengan 2R. Kalau misalkan ini juga bisa kayak misalkan yang contoh baru OA kan R. Misalkan di sini lagi sebutin D misalkan. Berarti OD kan juga R, berarti jarak dari A ke D itu disebut dengan diameter karena sudah melalui titik pusat begitu. Dan bisa juga disebut D sama dengan 2R. Oke. Berikutnya kita ke busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan tersebut gitu. Jadi misalkan ada titik apa? Misalkan ada titik C dengan titik B, kan dua titik sebarang. Jadi garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang tersebut. Jadi ya ini berarti busurnya itu ya ini nih busurannya. Nah, maaf nih agak belok-belok garisnya. Nah ini disebut dengan busur lingkaran gitu. Nah, dua titik sembarang dan
busurnya itu ya di lengkungan lingkaran tersebut gitu ya. Itu jika disebutkan busur lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah busur kecil. Berikutnya tali busur. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Jadi ada dua titik pada lengkungan lingkarannya. Misalkan di gambar ini ada C sama B. Jadi yang disebut dengan tali busur itu adalah ya ini tali ini, C sama B ini gitu. Nah, bedanya apa sih dengan diameter? Nah, tali busur ini harus juga menghubungkan lengkungan lingkaran di antara dua titik tersebut gitu. Ini kan C sama B kan dia kan diameter juga nih. Dia juga bisa disebut tali busur karena CB ini ada busur yang menghubungkan ada busur yang menghubungkan di dua titik tersebut gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi CB ini disebut dengan tali busurnya begitu. Plus ada lengkungan yang menghubungkan di dua titik tersebut gitu. Itu yang dimaksud dengan tali busur. Berikutnya ada tembereng. Tembereng itu apa sih? Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi kan tadi kan ada busur tuh. Busur misalkan yang AC nih. Ini kan busur AC kan berarti kan yang ini loh. Nah, ini busur AC, coba ya biar jelas. Kita ganti warnanya jadi warna merah mungkin ya. Biar terang gitu. Nah, jadi AC nih. Nah, kan ini kan busur AC ya, dan ada tali busurnya yang menghubungkan di titik-titik busur tersebut. Nah, berarti ini. Nah, terus yang dimaksud dengan temberengnya itu apa sih? Jadi tembereng itu ya luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur AC dan tali busur A dan C gitu. Jadi temberengnya ya luas lingkaran yang dibatasi oleh dua elemen tersebut gitu. Yang pertama ada busurnya, yang kedua ada tali busurnya gitu. Itu yang dimaksud dengan tembereng. Jika disebutkan tembereng lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah tembereng kecil. Berikutnya kita ke juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut ya. Juring lingkaran nih, luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran. Jadi kita sebut misalkan ada jari-jari, dua buah jari-jari, berarti OA nih ya. OA kan jari-jari sama OB. Nah, kita pelan-pelan dulu nih. Kita penuhi syarat-syarat juring satu-satu. Luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Ini kan udah nih, OA jari-jari pertama dan OB jari-jari kedua. Dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Oh, berarti ada busur di antara titik A dan titik B, berarti kan ini kan. Nah, ini kan busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Tadi kan ada OA kan ke sini, OB di sini, dan ada busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Ya benar, berarti ini busurnya. Nah, berarti yang di dalamnya ini adalah temberengnya nih. Misalkan kita ganti warnanya jadi warna apa ya, warna biru kali ya. Nah, jadi di ini nih, nah ini nih luas daerah ini. Nah, yang warna biru ini disebut dengan juring begitu. Nih, itu. Jika disebutkan juring lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah juring kecil. Oke, next.
berikutnya ada apotema. Ntar kita ganti ini dulu warnanya. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran yang tadi. Jadi garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Oke, jadi pelan dulu. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran. Jadi ada misalkan nih, ini kan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan tali busur? Coba lagi ya, kita lihat lagi. Tali busur itu tadi mana? Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran itu. Jadi hanya sebatas garis lurus dan tentunya harus ada lengkungan lingkarannya begitu. Oke, kita ke apotema. Jadi ada garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Misalkan tali busur lingkaran yang kita contohkan itu ada C sama B ya. Tali busur ini B sama C. Ini tali busur, dia juga ada busurnya gitu ya. Maksudnya menghubungkan lengkungannya juga kan tadi kan. Nah, berarti garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Oke. Misalkan CBD, kita coba CA ya. CA juga sama aja sih sebenarnya. Sini A. CA disebut tali busur ya, benar, karena dia garis lurus yang menghubungkan dua titik sebarang dan tentunya ada lengkungan lingkarannya. Nah, ternyata apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran yang tadi. Berarti, nah ini ya, garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Berarti yang ini ya. Nah, ini kan OD kan tegak lurus dengan CA sebagai tali busur. Berarti OD ini disebut dengan apotema gitu. Jadi kalau yang ini apotema itu hanya sebatas garis gitu. Oke, lanjut. Oke, yang sekarang udah kelar berarti kan. Jadi kan tadi berarti ada berapa tuh unsur-unsur lingkaran? Yang pertama apa? Yang pertama tadi ada jari-jari tentunya ya. Jari-jari. Yang pertama ada titik pusat lingkaran. Satu. Yang kedua ada jari-jari. Yang ketiga ada diameter. Yang keempat ada busur. Yang kelima ada tali busur. Yang keenam ada tembereng. Yang ketujuh ada juring. Yang kedelapan ada apotema berarti. Oke. Berarti yang berikutnya kita bahas mengenai keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang lengkung atau busur pembentuk lingkaran. Untuk menghitung keliling sebuah lingkaran digunakan rumus. Jadi untuk menghitung keliling sebuah lingkaran ini bisa kita pakai rumus K sama dengan Pi kali D. Dengan D yang tadi itu kan bisa 2R. Jadi K itu sama aja kayak 2PR gitu. Ya, dengan K-nya itu sebagai keliling lingkaran, R itu jari-jari, D-nya diameter, dan P-nya bisa kita pergunakan antara 22/7 atau 3,14 tergantung yang nantinya, tergantung apa yang mau kita kali gitu. Kalau misalkan bisa dibagi dengan 7 ya pakai 22/7, kalau nggak bisa pakai 3,14 gitu. Yang berikutnya ada luas lingkaran. Luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh lengkung lingkaran. Untuk menghitung luas sebuah lingkaran itu bisa kita gunakan rumus L sama dengan PR kuadrat. Dengan R itu jari-jari, P-nya itu yang tadi bisa 22/7 atau 3,14. Oke, biar nggak bingung, langsung kita ke contoh soal. Ada yang pertama latihan. Jadi kita hubungkan keliling dan luas
lingkaran yang tadi kita contohkan gitu ya, kita implementasikan ke dalam ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita contohnya itu ya kita buat gitu dalam dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, langsung saja yang pertama, sebuah ban mobil memiliki panjang jari-jari 30 cm. Ketika mobil tersebut berjalan, ban mobil tersebut berputar sebanyak 100 kali. Tentukan diameter ban mobil tersebut bla 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 gitu. Jadi yang pertama ada R. R itu kan berapa tadi? R-nya adalah 30 cm. Banyak, bentar ya. Ini oke, banyak roda berputar 100 kali. R 30 cm. Yang ditanya pertama, diameter ban mobil. Diameter ban mobil kan, atau diameter kan sama dengan kayak 2 kali R kan, yang tadi sebelumnya udah kita bahas sama-sama. 2 kali R. Jadi 2 dikali 30 berarti berapa? 60, betul. 60 cm. Berikutnya, keliling ban mobil. Biar agak apa ya, kita ganti warna biar menarik. Warna apa ya? Hijau aja. Keliling ban mobil. K itu kan tadi kan sama aja kayak Pi kali D atau 2PR kan. Pi-nya kita pakai yang 3,14 kali D-nya yang tadi 60, berarti 3,14 kali 60 berarti sama dengan 188,4 kan. Jadi keliling ban mobilnya adalah 188,4 cm. Berikutnya yang dicarinya adalah jarak ya. Jarak yang ditempuh mobil. Jarak itu kan sama aja kan, jarak itu sama aja kayak kelilingnya dikali sama banyak putarannya. Jadi tadi kan udah dapat tuh kelilingnya kan berapa? 188,4 dikali sama banyak putaran yang ada di soal 100 kali, berarti 188,4 dikali 100 sama dengan 18.840. Jadi jarak yang ditempuh ketika ban mobil berputar 100 kali adalah 18.840 cm, atau kita jadi meter 188,4. Oke, soal yang terakhir yaitu sebuah kolam berbentuk lingkaran, R-nya itu 40 meter. R-nya 40 meter. Di sekeliling tepi kolam itu dibuat jalan melingkar selebar 5 meter. Jadi ini kolam nih. Kolamnya ini nih kolamnya nih. Nah, ini kolam. Nah, terus kita ganti warnanya. Yang warna merahnya ini jalan tadi tuh. Tadi kan di sekeliling tepi kolam itu dibuat jalan melingkar. Nah, ini jalan nih. Ini jalan nih. Ini jalan. Ini. Nah, ini jalan. Nah, dibuat jalan melingkar selebar 5 meter. Jadi lebar ini 5 meter nih dari A ke B. Jika biaya untuk membuat jalan setiap 1 meternya itu adalah 15.000, kita suruh hitung nih seluruh biaya untuk membuat jalan tersebut. Oke, langsung kita kerjakan. Pertama, yang diketahui adalah jari-jari lingkaran atau jari-jari kolam gitu ya, maksudnya jari-jari kolamnya itu kan OA itu berapa? 40 cm. Ini harusnya salah nih, harusnya 40 meter ya kan. Ini kan 40 meter di soal. 40 meter, 40 meter. 40 meter. Biaya membuat jalannya itu kan 15.000 dari soal. Yang ditanya biaya keseluruhan membuat jalan. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu yang harus kita dapatkan adalah luas kolam. Berarti kan L itu kan sama aja kayak PR kuadrat. Berarti P-nya itu kan 3,14 dikali R yang tadi berapa tadi? 40 kan, tadi 40 kuadrat dikali-kali dihitung, dapatlah luas kolam sama dengan 5024 M kuadrat. Terus habis itu yang kedua adalah yang dicari adalah luas keseluruhan. Berarti luas
kolam ditambah luas jalan gitu. Berarti kan tadi kan kalau R-nya kan berapa? R jalan. Nih, OB ini kan 45 dong. Tadi kan 40 itu kan dari O ke A atau jari-jari kolamnya. Kalau ditambah ini kan 5. Soalnya kan 5 apa? Lebarnya. Berarti 40 tambah 5 45. Jadi 45 R-nya. Dikali tuh. Dihitung dapatlah luasnya 6.358,5. Dapat nih luas kolam tambah jalan. Luas kolam yang tadi buat ditambah jalan tadi loh yang 5 meter. Nah, habis itu kita hitung hanya luas jalannya saja. Berarti kan kalau cuma luas ini doang nih yang warna merah nih, berarti kan luas total nih. Ganti nih biar enggak ini, biar udah warna hitam kali ya. Kalau kita pengen hitung yang warna merahnya doang kan berarti kan bisa kita gini kan, luas totalnya nih, luas keseluruhan dikurangi luas si kolamnya. Kolamnya kecil, jadi gitulah ini, maaf ya. Jadi luas keseluruhan dikurangi luas kolam untuk mendapatkan luas jalan gitu kan. Jadi sama aja 6.358,5 yang tadi dikurang sama 5.024, didapat hasilnya 1.334,5. Jadi biaya untuk membuat jalan tersebut adalah sama dengan gitu ya, luas jalan yang tadi dikali sama 15.000. Tuh lihat tuh, kan tadi kan biaya untuk membuat jalan 1 meter kubiknya kan 1 meter kubik, bukan 1 meter perseginya kan adalah 15.000 gitu ya. Jadi luas jalannya atau biayanya itu adalah 1.344,5 dikali sama Rp 15.000. Jadi didapatlah total biayanya itu sama dengan 20.017.500 gitu ya. 20.017.500 ya gitulah. Jadi total seluruh biaya untuk membuat jalan tersebut adalah 20.000 dong, maaf 20.017.500 gitu kan sih, iya kan ya, 20.017.500 ya. Jadi total biaya untuk membuat jalan tersebut adalah 20.017.500 gitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa diulang-ulang videonya. Kalau misalkan masih ada yang belum mengerti, bisa diulang-ulang videonya sampai kalian mengerti. Kalau misalkan ada yang pengen ditanyakan, silahkan tanya di Google, di kelas yang ada di dalam Google Classroom-nya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian yang menontonnya di saat kapan gitu. Terima kasih semuanya, terima kasih.